Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya teman-teman? Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat ya, dimanapun kita berada gitu. Nah, tadi kan udah pembahasan tentang geografi ya. Nah, sekarang kita masuk ke TKA Sosum, pembahasan tentang mata pelajaran sejarah gitu ya. Udah pada siap? Udah pada siap belum nih? Sudah. Oke, soalnya udah dibuka ya. Dibuka dulu aja soalnya. Sambil menunggu mungkin minta tolong ya Kak untuk dibuka PPT-nya, PowerPoint-nya. Suara Kakak jelas kan kedengarannya? Jelas. Oke. Oh ya untuk yang mungkin kita pernah ketemu ya sebelumnya gitu di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Perkenalkan lagi, barangkali lupa nama Kakak Kak Galina. Kakak ya tadi ya akan membahas tentang pembahasan UTBK sejarah gitu. Oke, mungkin kita langsung mulai aja ya. Mudah-mudahan ini meskipun sore tapi masih tetap pada semangat ya karena UTBK-nya sebentar lagi gitu. Oke, kita lanjut ke pembahasan sejarah. Langsung aja nomor satu. Nah, nomor satu ini kan soalnya tentang ini ya apa namanya? Pimpinan Mao, jadi tentang perang sipil antara Mao Zedong dengan Chiang Kai-shek gitu. Nah, jadi pada tahun 1934 sampai 1935 itu terjadi peristiwa yang namanya Long March. Long March ini adalah sebuah peristiwa di mana Mao Zedong itu membawa sekitar 100.000 pasukan, membawa mereka menjauh dari apa namanya dari Chiang Kai-shek ini gitu. Jadi dari pasukan yang Chiang Kai-shek ini. Jadi awalnya terjadi perang sipil di Cina itu ya atau di Tiongkok kalau sekarang ya namanya gitu. Jadi perang sipilnya ini terjadi karena memang ada dua aliran yang mereka usung. Kalau Mao Zedong ini alirannya adalah komunis, sedangkan Chiang Kai-shek ini adalah alirannya sosialis gitu ya. Tapi lebih ke sosialis liberal gitu ya. Jadi tidak komunis, tapi kalau Mao Zedong itu komunis. Jadi mereka apa namanya mempertaruhkan atau misal mempertahankan aliran mereka masing-masing gitu. Nah, sebelum terjadi perang sipil ini, sebetulnya Mao Zedong ini terinspirasi oleh tokoh revolusioner Cina yaitu Sun Yat-sen. Nah, Sun Yat-sen ini merupakan seorang tokoh di mana dia itu menentang apa namanya sistem kerajaan di Cina. Jadi dulu tuh kan masih kerajaan ya, kerajaan Qin, kemudian kerajaan Minchu gitu. Nah, di situ ada tokoh bernama Sun Yat-sen yang dia itu mm, melawan atau misalnya dia tidak ingin lagi mengikuti aturan kerajaan. Jadi dia merupakan tokoh revolusioner dari negara Cina atau Tiongkok gitu ya. Nah, kemudian Mao Zedong ini adalah salah satu pemuda yang dulu terinspirasi oleh Sun Yat-sen. Nah, Sun Yat-sen ini kan kemudian dia berhasil menjadi Bapak Republik pertama ya gitu, Bapak presiden pertama dulu ya ketika Republik Tiongkok itu berdiri gitu. Nah, kemudian Mao Zedong ini terinspirasi oleh dia. Kemudian dia juga apa namanya menggalakkan beberapa gerakan gitu ya. Nah, kemudian terjadilah perang sipil karena perbedaan ideologi atau perbedaan aliran itu. Yang satunya komunis, sedangkan yang lainnya adalah sosialis, liberal gitu ya, atau nasionalis gitu ya. Mungkin kalau Cina lebih ke nasionalis pada saat itu ya nasionalis yang beraliran sosialis gitu ya. Kalau untuk yang di bawah Chiang Kai-shek. Jadi mereka itu terlibat perang sipil. Kemudian ada peristiwa yang namanya Long March. Long March ini memang jauhnya sekitar 9.000 kilometer gitu ya. Jadi mereka pasukan Mao Zedong ini berjalan sekitar 9.000 kilometer dengan 100.000 pasukan gitu ya dari daerah Gonzhou ke Sensei gitu ya, ke Sensi. Nah, ini tuh tujuannya apa? Karena tadi mereka itu sedang terlibat dalam perang sipil sehingga mereka itu sebetulnya Mao Zedong dan pasukannya itu bertujuan untuk menjauhkan diri dari pusat kekuatan golongan nasionalis di selatan atau ini nomor satu jawabannya yang B ya. Jadi menjauhkan diri dari pusat kekuatan golongan nasionalis
Selatan. Nah, kemudian dari sinilah awal mula kita tahu ya sekarang itu ada juga Republik Rakyat Tiongkok. Nah, inilah awal mulanya mereka terpisah gitu. Jadi yang kaum nasionalis itu mereka mendirikan negara Taiwan, kemudian yang kaum komunis itu mereka mendirikan Tiongkok, negara Cina gitu ya. Gitu. Makanya inilah awal terbentuknya Tiongkok dan Taiwan itu. Jadi tadi ya salah satu peristiwa yang ada di dalam perang sipil itu adalah peristiwa Long March atau ya berjalan pasukan Mao Zedong yang berjalan sekitar 9.000 kilometer untuk menjauhkan diri dari kaum nasionalis atau dari rivalnya gitu ya kayak gitu. Gimana yang nomor satu ada yang benar gak jawabannya kira-kira? Ada, oke, gitu ya. Mudah-mudahan terpahami gitu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya yang nomor 2 ya. Nah, yang nomor 2 ini tentang BPUPKI ya gitu. Ini tentang apa namanya? Perumusan dasar negara. Jadi kalau misalnya perumusan dasar negara itu masuknya ke dalam sidang BPUPKI, boleh dilanjut ke slide selanjutnya. Oke. Nah, sidang BPUPKI itu adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu ya. Dia dibentuknya pada 1 Maret 1945. Nah, sebetulnya BPUPKI ini adalah sebuah lembaga atau organisasi yang memang dibentuk oleh Jepang, tapi memiliki keuntungan atau memberikan keuntungan untuk Jepang dan juga untuk Indonesianya sendiri gitu. Nah, kalau untuk Jepang, keuntungan yang diperolehnya itu adalah dia setidaknya memberikan janji kemerdekaan agar Jepang itu memperoleh simpati atau dukungan dari Indonesia untuk mendukung dalam perang melawan sekutu gitu ya. Nah, jadi Jepang itu mau mendirikan BPUPKI itu karena itu. Nah, kemudian BPUPKI itu selama berdirinya mereka melakukan 2 kali sidang. Nah, sidang pertama ini pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, kemudian sidang keduanya itu pada 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Nah, untuk agenda sidang pertama itu adalah pembahasan tentang perumusan dasar negara Republik Indonesia. Karena setiap negara sebelum berdiri itu pasti kan merumuskan dasar negara dulu gitu ya, dasar negaranya apa, konstitusinya apa gitu. Nah, kemudian di sidang pertama BPUPKI ini tokoh yang berperan itu adalah Supomo, Muhammad Yamin, dan Insinyur Soekarno yang kemudian Insinyur Soekarno itu kan mencetuskan juga 5 pri kebangsaan gitu ya. Jadi Supomo sama Muhammad Yamin sama Soekarno juga mereka masing-masing memberikan opini atau pendapat mereka tentang rumusan dasar negara Indonesia. Nah, tapi setelah sidang pertama BPUPKI ini selesai, belum terjadi atau belum diperoleh kesepakatan tentang dasar Indonesia, makanya dibentuklah PPKI gitu ya. Sehingga kalau kita lihat dari soal nomor 2 ya, perumusan Pancasila sebagai dasar negara itu dilaksanakan dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Untuk mempermudah teman-teman buat ingat gitu ya, kalau misalnya sidang BPUPKI pertama sama kedua itu gimana sih? Pokoknya intinya sidang pertama BPUPKI itu membahas tentang perumusan dasar negara gitu. Kalau sidang keduanya itu tentang rancangan undang-undang, kemudian bentuk negara. Jadi kalau untuk sidang kedua BPUPKI itu untuk menentukan struktur negara gitu ya, struktur negara dari mulai undang-undang dasarnya, kemudian bentuk negaranya itu seperti apa, kemudian ada pernyataan kemerdekaannya juga, ada wilayah negaranya itu sampai mana aja, kemudian kewarganegaraan Indonesia juga. Jadi sidang pertama itu intinya tentang dasar negara, keduanya itu adalah tentang struktur kenegaraan gitu ya. Gitu untuk mengingat perbedaan dari sidang pertama dan kedua. Nah, untuk tanggalnya mungkin bisa dihafal ya kalau untuk tanggal itu 29 Mei sampai 1 Juni gitu, kemudian Juli tanggal 10 sampai 17 Juli itu sekitar 17 hari ya. Gitu untuk mengingatnya mungkin lebih ke berapa hari sih sidangnya gitu ya. Kalau misalnya sidang pertama itu kan tanggal 29 mulainya, berarti dia 29, 30,
Pokoknya sampai tanggal 1 Juni itu berapa hari? Sekitar 3 hari gitu ya. Gitu. Kemudian sidang keduanya itu sekitar 17 hari kayak gitu. Untuk yang nomor 2, jadi jawabannya yang B ya, yang sidang pertama karena dia merumuskan tentang Pancasila atau dasar negara Indonesia. Gitu. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 3, tahap-tahap dalam penelitian sejarah. Nah, kalau misalnya di dalam sejarah itu, peneliti sejarah sebelum mereka melakukan penulisan sejarah, tentu ada tahap-tahap yang harus dilalui gitu. Nah, ini memang berdasarkan teori dari sejarahnya sendiri gitu ya, teori penelitian sejarah. Nah, ada tahapan yang pertama itu adalah heuristik atau pencarian sumber. Nah, kalau heuristik atau pencarian sumber ini eh, di mana peneliti sejarah itu dia mencari sumber entah itu sumber primer atau sumber sekunder. Kalau sumber primer itu dia berasal dari pelaku sejarahnya langsung. Sedangkan sumber sekunder itu adalah dari yang bukan pelaku sejarah. Mungkin bisa dari buku atau misalnya ensiklopedia atau misalnya dari dokumen-dokumen yang memang sudah disalin gitu. Tapi kalau untuk dokumen resmi kemudian rekaman pelaku sejarahnya resmi atau misalnya ada buku yang ditulis oleh pelaku sejarahnya, nah itu masuknya ke dalam sumber primer gitu. Jadi tahapan yang pertama adalah heuristik gitu. Kemudian tahapan yang kedua setelah heuristik itu adalah kritik atau verifikasi sumber gitu ya. Nah, kalau kritik sumber ini dia untuk mengetahui apakah sumber itu asli dan dapat dipercaya atau tidak gitu. Kalau bahasa ilmiahnya mungkin otentik atau kredibilitas sumbernya gitu ya. Jadi otentisitas sama kredibilitas sumbernya itu apa namanya? Dicek di bagian kritik sumber atau verifikasinya gitu. Kemudian yang ketiganya, tahap yang ketiga adalah tahap interpretasi atau penafsiran makna. Jadi di dalam sejarah itu kan diperoleh data-data ya tadi. Dari proses heuristik itu diperoleh dokumen, kemudian sumber-sumber sejarah. Nah kemudian setelah verifikasi keasliannya dan apakah itu dapat dipercaya atau asli atau tidak. Kemudian dilakukan interpretasi atau penafsiran makna. Intinya itu adalah tentang apa sih gitu dokumen itu gitu. Jadi makna di dalam dokumen itu tuh tentang apa gitu. Nah, memang di dalam proses verifikasi ini terjadi apa namanya? Subjektivitas, pasti banyak terjadi subjektivitas. Tapi memang untuk memperkecil tingkat subjektivitasnya itu adalah dengan membandingkan lagi dengan data-data yang lain sehingga meminimalisir subjektivitas itu gitu ya. Kemudian tahap yang selanjutnya adalah tahap historiografi atau penulisan sejarah. Jadi tahap yang terakhir itu adalah penulisan sejarah. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat misalnya atau pernah baca buku sejarah atau misalnya artikel sejarah gitu ya. Nah, atau misalnya hasil penelitian jurnal sejarah gitu. Oke, tadi lanjut ya. Jadi kalau misalnya berdasarkan yang tadi kakak jelaskan, nomor 3 itu jawabannya yang mana kira-kira? Nomor 3 itu yang mana? Yang heuristik, kemudian kritik, interpretasi, dan historiografi. Berarti jawabannya yang nomor 3 itu yang C ya, gitu. Jadi tahapan-tahapan penelitian sejarah itu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Tuh. Oke, lanjut ya ke nomor selanjutnya. Jadi nomor 3 itu jawabannya yang C ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Nomor 4, penyebab utama keruntuhan kerajaan Demak pada pertengahan abad ke-16 itu apa? Boleh dilanjut, Kak, untuk slide-nya. Oke. Keruntuhan kerajaan Demak. Jadi, sebetulnya penyebab inti dari kerajaan Demak itu adalah perselisihan di dalam anggota keluarganya sendiri gitu. Dalam hal suksesi kekuasaan. Memang kalau di masa kerajaan itu sangat kental dengan perselisihan gitu ya karena memang mereka berebut kekuasaan atau berebut tahta kerajaan tidak terkecuali dengan kerajaan Demak juga gitu. Nah sebetulnya Sultan pertama dari kerajaan Demak itu kan adalah Raden Patah. Nah kemudian Raden Patah itu meninggal dilanjutkan oleh Adipati Unus. Nah setelah Adipati Unus meninggal, nah disinilah awal mula percekcokan atau perselisihan di dalam kerajaan Demak gitu ya. Jadi ada persaingan antara Sultan Trenggana sama Pangeran Sekar. Nah, pangeran sebetulnya
Pangeran Sekar itu kemudian dibunuh gitu ya, hingga akhirnya Sultan Trenggana dia yang menjadi raja yang ketiga gitu. Nah tapi anaknya apa anaknya Pangeran Sekar itu tidak terima kalau Sultan Trenggana itu yang jadi rajanya karena kan harusnya ayahnya gitu. Nah tapi dikisahkan juga sebetulnya Sultan Trenggana itu ternyata dibunuhnya oleh seorang anak gitu ya, oleh seorang anak yang berusia 10 tahun gitu, sehingga memang eh, setelah kematian Sultan Trenggana ini juga memang apa namanya masih kontroversi, maksudnya menimbulkan kontroversi di dalam kerajaan Demak sendiri gitu ya, sehingga memang akhirnya Sultan Prawoto lah yang naik gitu. Jadi Sultan ketiga adalah Sultan keempat itu adalah Sultan Prawoto ya. Kemudian Sultan Prawoto juga dibunuh. Kemudian yang naik adalah Arya Panangsang dan nah dari di masa Arya Panangsang ini terjadilah banyak namanya apa perselisihan juga, tapi juga disertai dengan pemberontakan dari luar kerajaan Demaknya sendiri. Jadi ada dulu kerajaan kecil ya atau kerajaan ya kecil namanya itu Kerajaan Pajang dipimpinnya oleh Hadiwijaya, dan Kerajaan Pajang ini melakukan pemberontakan terhadap Kerajaan Demak. Saat itu Kerajaan Demak kan juga sedang lemah ya karena mereka sedang berselisih gitu. Sehingga akhirnya Kerajaan Demak runtuh dan kemudian digantikan oleh Kerajaan Pajang yang dipimpin oleh Hadiwijaya gitu. Sehingga yang nomor 4 itu jawabannya adalah yang perang saudara. Perang saudara yang memperebutkan tahta Kerajaan Demak. Sehingga jawabannya adalah yang A. Jadi itu penyebab utama keruntuhan Kerajaan Demak gitu ya. Kayak gitu. Lanjut ke nomor 5. Nah, ini Indische Partai. Indische Partai itu adalah partai yang didirikan di masa Hindia Belanda gitu. Jadi dia adalah partai politik pertama yang didirikan di masa Hindia Belanda dan memang berhaluan politik gitu, karena memang sebelumnya organisasi-organisasi itu juga sudah berdiri tapi dia tidak berhaluan politik, melainkan misalnya ada di bidang pendidikan kemudian sosial kayak gitu ya. Tapi di separtai ini dia adalah organisasi yang didirikan memang untuk kepentingan politik gitu. Nah, ini separtai ini anggotanya kebetulan memang adalah apa namanya keturunan Belanda gitu ya. Jadi orang Indonesia yang memang orang Hindia Belanda ya dulu disebutnya orang Hindia Belanda atau orang pribumi yang memang menikah dengan orang Belanda dan mempunyai anak. Nah, anak keturunannya inilah mereka membuat organisasi yang namanya Indische Partai gitu. Nah, memang Indische Partai ini apa namanya dia kontrak terhadap pemerintah Belanda gitu ya, karena memang mereka ingin kemerdekaan. Karena memang status dari orang keturunan Belanda yang bukan asli Belanda itu tidak diakui. Bahkan mereka itu katanya lebih rendah daripada pribumi gitu ya. Nah, jadi kalau orang pribumi itu udah tingkatannya paling rendah, kemudian orang keturunan antara pribumi dengan Belanda juga itu lebih rendah lagi gitu. Apa namanya? Status sosialnya dulu gitu. Nah, sehingga orang-orang Indische Partai ini karena mereka orang keturunan, mereka ingin kemerdekaan, nggak mau lagi sama pemerintahan Belanda, karena mereka nggak mau terus-terusan didiskriminasi gitu. Kalau misalnya Indonesia merdeka kan mereka udah nggak didiskriminasi lagi gitu ya. Nah, sehingga memang mereka karena kontrak terhadap pemerintah Belanda, jadi di sini ditanyakannya kan Indische Partai dilarang oleh pemerintah kolonial Belanda karena faktor apa gitu ya. Nah, ini yang tidak termasuknya berarti kalau yang kecuali. Jadi kalau misalnya kita lihat, kalau IP menolak untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Spanyol, sebetulnya itu bukan hal yang krusial ya. Tapi kita simpan dulu. Kalau kita lihat yang B, IP dianggap menghasut rakyat untuk melawan pemerintah kolonial Belanda, itu betul. Karena IP kan tadi kontrak terhadap pemerintah kolonial dan ingin kemerdekaan gitu ya. Kemudian yang C, salah satu seorang pendiri IP, Suwardi Suryaningrat itu mengkritik pemerintah kolonial dengan tulisannya itu betul. Itu juga termasuk ke dalam faktor dari pemerintah Belanda tidak menyetujui IP gitu. Kemudian IP menolak merayakan 100 tahun pembebasan Belanda dari Inggris, itu juga termasuk. Dan IP melakukan perjuangan menggunakan cara yang radikal, itu juga termasuk ke dalam faktor Belanda tidak apa namanya tidak menyetujui adanya IP. Sehingga jawaban yang paling tepat yang nomor 5 adalah yang A, karena yang kecualinya gitu. IP menolak untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Spanyol. Nah, itu memang bukan hal yang terlalu eh, krusial gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang A. Oke, kita lanjut ke nomor 6 ya.
dalam konsep Hindu, boleh dilanjut slide-nya. Nah, ini ya. Dalam konsep Hindu, kaki candi merepresentasikan lingkungan bagi para makhluk yang tidak terelakkan dari kematian atau disebutkan dengan istilah apa. Jadi di dalam konsep Hindu itu ada yang namanya kosmologi atau kepercayaan mereka terhadap alam semesta. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Nah, termasuk salah satunya adalah candi. Di antaranya adalah Candi Borobudur gitu ya. Nah, Candi Borobudur ini memang ada tingkatannya berdasarkan filosofi yang dipercayai oleh orang-orang Hindu sendiri gitu. Nah, tingkatan yang pertama itu ada Kamadhatu, di mana itu adalah apa namanya? Jadi itu adalah filosofinya sebagai sesuatu yang gaib gitu ya. Atau apa namanya? Oh ini maksudnya kalau yang Kamadhatu itu adalah kan di sini kalau lihat di soal ya, bagi makhluk yang tidak teralahkan dari kematian, artinya itu adalah manusia gitu. Jadi Kamadhatu itu adalah tempat di mana manusia itu hidup gitu. Nah, itu disebut Kamadhatu. Kalau tingkatan yang selanjutnya itu Rupadatu. Itu adalah alam peralihan. Jadi ketika manusia itu mati, dia menuju ke akhirat, itu namanya Rupadatu. Kemudian yang terakhir adalah Arupadatu. Arupadatu itu adalah bagian tertinggi gitu ya, atau puncak dari kosmologi atau puncak dari tingkatan manusia ini. Nah, ini adalah apa namanya? Tempat Tuhan berada gitu. Jadi tempat Tuhan ya kalau yang arupa datu gitu. Intinya adalah Kamadhatu itu tempat manusia atau tempat orang-orang yang hidup gitu ya. Arupa datu itu peralihan dari kehidupan menuju kematian. Kemudian arupa datu itu tempat Tuhan berada. Berarti apa namanya di alam akhirat ya gitu kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya yang ini nomor 6 pertanyaannya adalah tempat bagi makhluk yang tidak terelakkan dari kematian, berarti tempat bagi makhluk yang pasti mengalami kematian gitu ya. Nah, ini disebut dengan istilah yang A, berarti Kamadhatu ya, berdasarkan tingkatan kosmologi yang ini gitu. Kayak gitu. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7 boleh ya. Nah, ini. Nah, kalau untuk nomor 7 ini ditanyakannya tentang hasil budaya dari zaman logam yang terbuat dari perunggu yang berbentuk seperti dandang tertelungkup atau kerubung yang memiliki pinggang pada bagian tengah. Jadi ada cekung di bagian tengah gitu ya, kayak pinggang kalau di sini di soalnya. Dan tertutup bagian atasnya itu disebut apa? Jawabannya adalah yang D, nekara gitu. Jadi kalau nekara itu ciri-cirinya seperti ini ya, dan memang itu adalah hasil budaya dari zaman logam. Nah, kemudian ada juga yang kalau kapak lonjong itu kapak yang memang nanti mungkin bisa dicari ya sama teman-teman untuk gambarnya untuk yang kapak lonjong, tapi dia bentuknya lonjong aja sebenarnya gitu. Kalau untuk yang C, yang candrasa, teman-teman bisa lihat di layar gitu ya. Nah, ini adalah kapak di masa zaman logam juga, tapi dia fungsinya adalah untuk upacara gitu. Jadi candrasa ini sebetulnya untuk hiasan dan biasanya dihias juga karena memang dia fungsinya untuk upacara gitu. Nah, jadi kalau yang ciri-cirinya seperti disebutkan nomor 7 itu jawabannya adalah yang D, yang nekara gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Keterlibatan militer secara langsung dalam kehidupan politik pada masa Orde Baru didasarkan pada prinsip apa gitu ya. Nah, ini ada satu tokoh tadi membahas tentang yang dui fungsi ABRI. Jadi ini gagasan utama konsep dui fungsi ABRI ini memang awalnya tadi dicetuskan oleh Ahana Sution atau Abdul Haris Nasution gitu ya. Memang pada saat itu kan Indonesia sudah merdeka, kemudian tentara itu pada saat itu berpikir untuk bagaimana caranya tetap berkontribusi terhadap Indonesia gitu ya, meskipun Indonesia itu kan sudah tidak ada perang fisik lagi gitu ya. Kalau sebelum kemerdekaan kan suka banyak perang fisik. Nah, kemudian akhirnya mereka tentara itu berpikir untuk bagaimana caranya tetap bisa berkontribusi, maka diadakanlah dui fungsi ABRI ini agar mereka bisa masuk ke pemerintahan sipil gitu, pemerintahan sipil, tapi bukan atas nama tentara melainkan atas nama pribadi gitu. Nah, ini pertama kali oleh Ahana Sution di masa Orde Lama ya, tapi diterapkan kembali di masa Orde Baru atau di masa kepemimpinan Soeharto. Nah, ini tetap memegang dui fungsi ABRI, di mana kan kalau masa Orde Baru itu banyak
banyak ini ya gitu, banyak apa namanya, banyak tentara yang menjadi kayak gubernur, wali kota, kemudian juga jadi menteri gitu ya, banyak militer atau tentara yang jadi apa yang masuk ke pemerintahan sipil, sehingga memang inilah yang disebut konsep difungsi ABRI gitu. Jadi mereka tetap berkecimpung di dalam dunia pemerintahan gitu. Meskipun nggak ada, maksudnya kan nggak ada perang gitu. Jadi tentara tuh gimana caranya tetap berkontribusi gitu. Tapi difungsi ABRI ini kan tidak bagus juga pada akhirnya, karena dia jadi akhirnya tentara itu mendominasi di dalam ranah pemerintahan, sehingga kalau seperti itu dikhawatirkan nanti pemerintahannya jadi pemerintahan militer gitu, sehingga akhirnya dui fungsi ABRI ini kan dihapuskan setelah runtuhnya Orde Baru gitu ya. Nah ini kita kaitkan dengan nomor 8, keterlibatan militer secara langsung dalam kehidupan politik masa Orde Baru didasarkan pada prinsip yang B gitu ya, karena ini ditanyakannya kan tentang keterlibatan militer, sehingga di sini jelas jawabannya yang dui fungsi ABRI gitu. Lanjut nomor 9 ya. Nah, nomor 9 ini pada masa awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengadakan kerjasama dengan IGGI gitu. Nah, kalau IGGI ini singkatan dari Intergovernmental Group on Indonesia. Jadi, setelah Orde Lama itu berakhir atau masa pemerintahan Soekarno itu berakhir, digantikan oleh masa pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto gitu ya. Nah, tapi di masa Orde Lama itu memang banyak kerugian yang dialami oleh Indonesia. Mulai dari hutang-hutang Indonesia gitu ya, hutang apa namanya, hutang luar negeri Indonesia itu tinggi, kemudian juga terjadi inflasi, kemudian juga kerugian akibat proyek mercusuar. Jadi proyek mercusuar itu adalah proyek di masa Soekarno yang memang dilihat atau ciri khasnya itu adalah dibangunnya gedung-gedung, kemudian dibangunnya ikon-ikon gitu ya, untuk memang memperlihatkan kepada dunia bahwa Indonesia itu maju gitu. Padahal sebetulnya itu tidak perlu gitu dibangun seperti ikon-ikon atau misalnya apa tugu-tugu kayak gitu tuh, sebetulnya itu tidak perlu, tapi itu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia maju. Tapi akhirnya merugikan Indonesia juga karena kan itu membangunnya juga membutuhkan biaya yang besar. Sehingga setelah apa namanya, setelah ini apa namanya, setelah pemerintahan Orde Lama itu berakhir, akhirnya Orde Baru ini kan harus memperbarui kebijakan ekonomi, kemudian mereka harus menstabilkan lagi perekonomian nasional gitu. Akhirnya beberapa kebijakan yang diambil oleh oleh Presiden Soeharto itu adalah mengubah arah haluan ekonomi yang tadinya pro kepada timur atau pro kepada negara-negara timur ya, atau pro kepada negara-negara yang memang berhaluan sosialis komunis, itu menjadi pro barat gitu. Jadi mengadakan perjanjian atau kerjasama dengan negara-negara di barat seperti Eropa, Amerika gitu, sehingga Soeharto ini kemudian bertujuan untuk memperoleh dana pinjaman dari negara-negara barat itu gitu ya, kayak gitu, karena memang pada saat itu juga negara-negara barat itu memang mereka maju dan juga memungkinkan untuk memberi kredit kepada Indonesia gitu ya. Memang Indonesia itu membutuhkan kredit pada saat itu untuk membangun atau menstabilkan lagi perekonomian nasional. Nah, sehingga mengadakan Soeharto itu dan para bawahannya gitu ya, dan menteri-menterinya itu mengadakan negosiasi dengan negara-negara Eropa, hingga akhirnya negosiasi ini juga membentuk negara-negara konsorsium atau negara-negara kreditur untuk Indonesia, negara-negara yang mau memberikan kredit untuk Indonesia pada akhirnya. Karena awalnya mereka nggak mau memberikan kredit gitu ya, karena memang Indonesia sebelumnya kan dekat dengan negara-negara sosialis komunis, sehingga mereka kan orang-orang barat juga takut gitu ya, maksudnya negara-negara barat itu takut kalau Indonesia itu membawa paham komunis juga. Nah, hingga akhirnya dilakukan negosiasi, adalah beberapa negara yang mau menjadi kreditur untuk Indonesia, diantaranya ada Australia, Belgia, Jerman, Italia, Jepang, Belanda, dan negara-negara lainnya gitu ya, kayak gitu. Sehingga nomor 9 ini awal pemerintahan Orde Baru, Indonesia itu mengadakan kerjasama dengan IGGI, yaitu IGGI itu apa gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang D.
yang lembaga kerjasama internasional yang membantu Indonesia dalam pembangunan dan stabilisasi dengan cara memberi bantuan pangan dan non-pangan serta memberi kredit dengan syarat lunak. Jadi bantuannya itu berupa pangan, berupa non-pangan dan juga syarat kredit dengan syarat lunak gitu. Kayak gitu untuk nomor 9 jawabannya yang D ya. Gitu. Oke, lanjut ke nomor 10. Setelah Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan yang menandai identitas Indonesia sebagai suatu bangsa dan bangsa merdeka, ada peristiwa penting berikutnya yang menandai keutuhan wilayah yang menjadi tanah air Indonesia. Nah, itu tuh apa gitu ya. Jadi ada satu peristiwa penting setelah adanya Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan itu yang menandai tentang Indonesia tuh ada gitu di mata internasional, yaitu adalah Deklarasi Juanda. Jawabannya yang B, Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1937. Jadi Deklarasi Juanda ini merupakan deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa Laut Indonesia itu termasuk laut sekitar. Jadi intinya sebelumnya itu kan Indonesia itu wilayah lautnya itu hanya beberapa kilometer, 3 kilometer kalau nggak salah ya, apa 3 kilometer apa 13 kilometer gitu dari dari laut dari pulau-pulau yang ada di Indonesia. Contohnya gini, kalau misalnya Pulau Kalimantan berarti si wilayah lautnya hanya beberapa kilometer dari Pulau Kalimantan, sedangkan kan wilayah laut Indonesia itu luas gitu ya, dari Pulau Kalimantan ke Pulau Jawa itu kan juga lautnya sangat luas. Nah, tapi yang di tengah-tengahnya itu nggak termasuk. Nah, dengan adanya Deklarasi Juanda ini, dia mengukuhkan bahwa seluruh wilayah laut yang ada di wilayah Indonesia itu adalah termasuk ke dalam wilayah NKRI gitu. Dari mulai Sabang sampai Merauke ya, dari mulai pulau Sumatera sampai Papua itu termasuk juga bagian utara dan selatannya, ada Kalimantan, kemudian Jawa dan lain sebagainya gitu. Nah, itu wilayah lautnya termasuk ke dalam wilayah Indonesia gitu. Sebelum Deklarasi Juanda ini memang wilayah lautnya itu hanya terbatas di beberapa kilometer di luar pulau-pulau yang ada di Indonesia gitu. Sehingga setelah Deklarasi Juanda ini memang mengukuhkan adanya tentang identitas Indonesia, terutama wilayah lautnya kepada dunia internasional gitu ya, sehingga memang nomor 10 itu jawabannya adalah yang B. Jadi dia berperan penting dalam mengukuhkan identitas di wilayah Indonesia, identitas wilayah Indonesia gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 11 ya. Salah satu alasan utama dukungan Amerika terhadap dilancarkannya pemberontakan PRRI Permesta di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara pada 1958. Ini apa? Jadi ini adalah tentang dukungan Amerika Serikat. Ini nomor 11 jawabannya adalah yang E ya, Amerika cemas dengan kedekatan Soekarno dengan PKI. Jadi dulu memang Soekarno itu banyak menjalin kerjasama dengan negara-negara seperti Uni Soviet, kemudian Tiongkok gitu ya, atau Cina. Nah, akhirnya Amerika itu atau negara-negara Barat tadi takut dengan adanya komunisme yang akan dibawa oleh Indonesia gitu ya. Sehingga memang akhirnya kebetulan ada suatu pemberontakan atau suatu gerakan pemisahan dari PRRI Permesta namanya. Ini di wilayah Sumatera gitu ya, di wilayah Sumatera. Nah, pemberontakan ini kemudian didukung oleh Amerika. Jadi agar pemerintah Indonesia itu gitu tidak pro lagi terhadap komunisme dan negara-negara Uni Soviet dan juga Cina gitu. Sehingga Amerika Serikat memberikan pasokan senjata kepada PRRI Permesta ini untuk memberontak kepada Indonesia agar mungkin PRRI Permesta ini berhasil menggulingkan Soekarno yang pada saat itu sebagai presiden Indonesia gitu ya, dan juga menggantikan pemerintahannya menjadi pemerintahan yang sebagaimana mereka inginkan. Nah, Amerika di sini campur tangan karena mereka bisa memperoleh keuntungan gitu dari berhasilnya PRRI Permesta, yaitu Amerika bisa memberikan pengaruh kalau misalnya mereka memberikan dukungan kepada PRRI Permesta, otomatis PRRI Permesta juga akan berterima kasih gitu ya kepada Amerika, sehingga Amerika memberikan dukungan berupa senjata gitu. Sehingga di sini ketakutan Amerika itu adalah yaitu tadi karena memang Indonesia pada saat itu dekat dengan negara-negara komunis. Jadi jawabannya adalah yang E.
Amerika cemas dengan kedekatan Soekarno dengan PKI gitu. Karena negara-negara komunis itu kan membawa ideologi ke Indonesia, kemudian orang-orang Indonesia kan menjadi terpengaruh oleh komunis dan membentuk PKI gitu. Kita lanjut ke nomor 12 ya. Penyimpangan yang dilakukan oleh penguasa kolonial dalam penerapan sistem tanam pangsa atau kultur stelsel gitu ya. Nah, jadi kultur stelsel ini adalah sebuah kebijakan monopoli perdagangan yang dicetuskan oleh Van den Bosch atau salah satu gubernur jenderal yang ada di Hindia Belanda itu mulai diterapkan tahun 1830 sampai 1870. Nah, kebijakan ini adalah tentang bagaimana caranya pemerintah Belanda itu bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya untuk apa namanya? Untuk memperoleh dana ya, karena mereka kan rugi setelah apa namanya setelah banyak perang gitu ya, berbagai perang di wilayah Eropa, mereka rugi, kemudian menerapkanlah kultur stelsel untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, tapi dengan adanya kultur stelsel ini banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belandanya sendiri atau gubernur-gubernur Belanda yang ditugaskan di Hindia Belandanya. Salah satunya adalah memanipulasi laporan setoran hasil panen dari para petani pribumi. Jadi jawabannya yang nomor 12 adalah B. Jadi banyak penyimpangan, salah satunya adalah memanipulasi laporan hasil setoran atau setoran hasil panen dari para petani pribumi gitu, kayak gitu. Jadi banyak manipulasi dan juga apa namanya ya, untuk menguntungkan mereka sendiri gitu, untuk menguntungkan pihak pribadinya sebetulnya ini tuh gitu ya, penyimpangan yang dilakukan di masa kultur stelsel ini gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 13. Ini alasan perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan modern banyak dikaitkan dengan peradaban Yunani kuno itu adalah kenapa? Jawabannya yang B ya, penggunaan akal dalam memahami dunia lebih dominan di Yunani kuno dibandingkan dengan peradaban lain. Jadi kalau misalnya di Yunani kuno itu kan awalnya mereka sudah mulai seperti misalnya filosof-filosof yang terkenal ya, Aristoteles, kemudian Plato. Mereka kan berawal dari pemikiran gitu, pemikiran mereka, sehingga ini dianggap sebagai ilmu pengetahuan yang modern gitu. Ilmu pengetahuan modern dan memang menggunakan akal atau logika gitu, sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jadi ciri khas peradaban Yunani kuno itu adalah penggunaan akal dalam memahami dunia dibandingkan dengan peradaban lain, karena memang peradaban yang sebelumnya itu biasanya mereka masih menggunakan mitos-mitos gitu ya, kayak kepercayaan-kepercayaan yang memang itu di luar nalar dan juga memang tidak bisa tidak masuk logika gitu ya. Jadi lebih percaya dengan tahayul-tahayul, kemudian mistis. Nah, dengan adanya peradaban Yunani kuno, kemudian ada filosof-filosof, kemudian ilmuwan-ilmuwan yang memang berawal dari pemikiran logika mereka, akhirnya merubahlah filsafat dan ilmu pengetahuan dunia itu karena dan dianggap lebih modern gitu. Kayak gitu. Jadi nomor 13 jawabannya yang B ya gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Pemicu pertempuran di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Jadi pertempuran di Surabaya itu adalah salah satu juga karena memang masih adanya perebutan antara pemerintahan Indonesia yang sudah merdeka, tapi Sekutu dan Belanda masih belum rela gitu melepaskan Indonesia sebagai negara yang merdeka, sehingga masih terjadinya pergolakan-pergolakan, salah satunya adalah yang terjadi di Surabaya. Jadi ada beberapa tentara Belanda di Surabaya itu mereka mengibarkan bendera Belanda gitu ya di Surabaya, tapi orang-orang Indonesianya sendiri kan sudah sadar kalau mereka tuh sudah merdeka. Kemudian saat itu juga pemerintah sedang mensosialisasikan Indonesia itu sudah merdeka. Jadi mereka tidak terima dengan adanya tentara Belanda yang mengibarkan bendera itu gitu, sehingga terjadilah bentrokan gitu ya. Nah, setelah terjadi bentrokan itu juga akhirnya tentara Belanda juga masih memberontak juga gitu. Mereka ingin masih merebut Indonesia, sehingga banyak terjadi peristiwa-peristiwa, salah satunya adalah kematian atau terbunuhnya Jenderal AWS Malabi gitu. Nah, dia orang Belanda juga gitu ya. Nah, jadi di sini pemicu pertempuran Surabaya pada 10 November 1945, yang pertama tewasnya Brigjen Malabi
dalam insiden tembak-menembak, itu betul, tadi masuk ya. Kemudian yang nomor 2, siaran radio yang memuat pidato Bung Tomo yang membakar semangat para pemuda. Ini juga termasuk, jadi waktu itu memang Bung Tomo ini sangat memberikan semangat ya, jadi lewat pidatonya ini memberikan semangat untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda yang masih ingin datang kembali dan menguasai Indonesia gitu. Kemudian yang ketiga, para pemuda tidak menanggapi ultimatum sekutu untuk segera menyerahkan diri, itu betul. Karena pada saat itu kan mereka marah ya gitu terhadap Belanda yang tiba-tiba mengibarkan bendera gitu. Jadi mereka disuruh mundur pun para pemudanya tidak bersedia gitu. Nah, kemudian kedatangan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta ke Surabaya. Nah, ini tidak termasuk ya karena tidak ada peristiwa datangnya Soekarno dan Hatta gitu ya ke Surabaya pada saat itu, sehingga pilihan yang benar sesuai. Dan memang kalau nomor 4 ini bukan faktor pemicu dari adanya peristiwa Surabaya tanggal 10 November itu. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang A, 1, 2, dan 3 gitu. Untuk nomor 14. Kita lanjut ke nomor 15. Nah, ini tujuan integrasi Eropa dalam bidang ekonomi melalui pembentukan organisasi masyarakat ekonomi Eropa pada tanggal 25 Maret 1957. Itu tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, sebetulnya masyarakat ekonomi Eropa ini dia adalah organisasi regional dalam bidang ekonomi di kawasan Eropa yang dibentuk tadi tahun 1957. Awalnya mereka kan rugi akibat Perang Dunia Kedua gitu ya. Jadi mereka mengalami banyak kerugian karena Perang Dunia Kedua. Tapi kemudian Jerman ingin mengadakan kerjasama dengan salah satu negara di Eropa juga gitu ya. Sehingga dari situlah awalnya terfikirkan untuk membentuk masyarakat ekonomi Eropa gitu. Nah, setelah masyarakat ekonomi Eropa ini terbentuk, kemudian banyaklah negara-negara Eropa lainnya yang bergabung gitu selain Jerman. Kemudian ada juga pokoknya negara-negara Uni Eropa ini bergabung di dalam MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. Nah, tujuannya adalah yang pertama ada menciptakan kemitraan ekonomi antara negara-negara Eropa, kedua meningkatkan kesejahteraan masyarakat Eropa, kemudian memberlakukan perdagangan bebas juga. Intinya adalah untuk kemajuan ekonomi dan perdagangan di wilayah Eropa gitu. Sehingga kalau misalnya kita lihat dari nomor 15 ini, yang pertama menghadapi persaingan dagang dengan Jepang dan Amerika Serikat. Betul, karena memang mereka Uni Eropa ini bersaing dengan Amerika dan Jepang ya gitu. Kemudian menjalin kerjasama yang lebih erat di antara negara-negara Eropa. Nah, sebetulnya ini kerjasama dalam bidang apa gitu ya, nomor 2 itu. Jadi kurang spesifik kalau nomor 2, menjalin kerjasama lebih erat. Itu dalam bidang apa? Karena kalau MEE ini lebih ke dalam kerjasama ekonomi gitu. Kemudian yang ketiga, kerjasama untuk merintis pasar ekonomi baru di luar Eropa. Betul, karena mereka ingin melebarkan sayap juga gitu ke luar wilayah Eropa. Tapi ini memang kerjasama antar negara Eropa juga gitu ya. Nah, kemudian jadi nomor 3 betul ya. Nomor 4, mencapai integrasi Eropa yang aman dan makmur. Nah, ini kalau untuk aman, itu bukan di organisasi MEE, tapi ada di organisasi lain ya, yang memang fokus untuk masalah keamanan. Sehingga nomor 4 ini tidak termasuk ke dalam tujuan dari MEE. Sehingga pernyataan yang paling benar adalah yang nomor 1 dan 3. Menghadapi persaingan dagang dengan Jepang dan AS, dan juga melakukan kerjasama untuk merintis pasar ekonomi baru di luar wilayah Eropa. Aduh. Kayak gitu. Itu ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 16. Oke, kita lanjut nomor 16. Faktor yang menyebabkan munculnya revolusi Bolshevik di Rusia tahun 1917 itu apa gitu ya. Jadi di Rusia itu dulu terjadi, sebetulnya ini adalah awalnya ada dulu itu rajanya itu namanya Tsar Nicholas II di Rusia itu. Nah, jadi Tsar Nicholas II ini memang bertindak sewenang-wenang selama dia memerintah atau otoriter gitu ya. Selain otoriter, dia juga konservatif atau masih menerapkan sistem lama. Jadi dia tidak mau berkembang ke arah, maksudnya tidak mengikuti zaman gitu kalau misalnya bahasa simpelnya gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang banyak tokoh-tokoh
dari Rusia itu yang menentang hal itu gitu, karena memang Tsar Nicholas sudah tidak apa namanya, sudah otoriter, kemudian dia juga tidak menerima pembaruan dari luar gitu, sehingga memang terjadilah apa namanya, banyak protes atau demonstrasi. Nah, ada dua sebetulnya ya, ada revolusi Bolshevik, kemudian ada juga revolusi yang pertamanya itu adalah revolusi yang memang dia apa namanya, jadi masyarakat protes gitu kepada Tsar Nicholas II. Nah, tapi Tsar Nicholas II-nya ini malah apa ya namanya, malah apa namanya, melakukan kekerasan kepada mereka, kepada kaum-kaum yang protes ini. Jadi kaum yang protes ini terdiri atas petani, buruh, dan juga orang-orang yang memang kelas bawah gitu ya. Dan juga memang pada saat itu sangat sangat apa, status sosial itu sangat sangat kesenjangannya sangat terlihat gitu antara kaum bangsawan dengan kaum buruh atau kaum pekerja gitu, sehingga memang ini juga salah satu pemicu gitu ya. Nah, kemudian revolusi yang besar itu adalah revolusi Bolshevik yang memang dipimpin oleh Lenin gitu. Nah, kemudian akhirnya revolusi Bolshevik ini bisa meruntuhkan pemerintahan Tsar Nicholas II yang otoriter dan digantikan oleh Lenin sebagai pemimpinnya gitu ya, sebagai pemimpin dari Rusia pada saat itu, dan yang kemudian kan diganti menjadi Uni Soviet gitu ya. Nah, Uni Soviet ini dia berperan besar dalam penyebaran ideologi komunis ke seluruh dunia gitu. Sehingga kalau kita lihat nomor 16, faktor yang menyebabkan munculnya revolusi Bolshevik itu apa gitu. Nomor satu, pemerintah Tsar Nicholas II yang reaksioner, itu betul. Reaksioner itu adalah keadaan di mana dia tidak menerima pembaruan gitu, atau dia tidak menerima sesuatu yang baru, sehingga memang masih konservatif gitu ya, atau kalau istilah zaman sekarangnya mungkin kudet gitu ya, dia nggak mau menerima pembaruan. Kemudian perbedaan sosial yang mencolok antara bangsawan dan rakyat, tadi kesenjangan sosial itu sangat terlihat, betul, nomor 2. Kemudian yang ketiga itu gagalnya pembangunan pertanian, itu juga betul. Jadi banyak petani yang akhirnya tadi protes bersatu dengan buruh gitu ya. Kemudian yang keempat, perekonomian negara yang berkembang pesat, justru ini salah, maksudnya tidak termasuk gitu ya. Justru perekonomian di Rusia itu pada saat itu malah menurun, merosot, karena memang akibat Perang Dunia I itu mengalami banyak kerugian. Kemudian juga Tsar Nicholas II-nya tidak apa namanya, tidak bisa membangun perekonomian dan kesejahteraan, sehingga terjadilah revolusi Bolshevik ini. Jadi pilihan yang paling tepat adalah yang nomor 1, 2, 3. Jadi nomor 16 jawabannya adalah yang A. Kemudian kita lanjut nomor 17, latar belakang penyelenggaraan KAA atau Konferensi Asia Afrika. Latar belakang penyelenggaraan KAA itu pada tahun 1955 itu apa? Jadi dulu di masa apa, Orde Lama ya, kalau 1955 ini kan di masih pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno gitu. Masih terjadi perang antara blok barat dan blok timur, jadi perang dingin gitu ya, perang apa namanya, perang ideologi. Sehingga hal ini menjadikan negara-negara di Asia, termasuk Asia Tenggara khususnya ya, termasuk Indonesia itu tidak mau menjadi sekutu dari salah satu pihak yang berperang. Makanya ada yang namanya non-blok, gerakan non-blok. Jadi non-blok itu adalah tidak apa, tidak pro terhadap blok barat, tidak pro juga terhadap blok timur. Nah, sehingga yang nomor 1, terjadi perang dingin antara blok barat dan blok timur, itu adalah salah satu pemicu dari terjadinya Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Kemudian yang nomor 2, adanya keinginan negara-negara Asia Afrika untuk bergabung ke dalam negara non-blok, itu juga termasuk karena dia berhubungan sama nomor 1 ya, tidak ingin masuk ke dalam negara-negara yang blok barat ataupun blok timur, sehingga diadakanlah KAA ini. Kemudian adanya keprihatinan bangsa Asia Afrika terhadap keberlangsungan perdamaian dunia. Ini juga termasuk karena pada saat itu kan sedang perang dingin, sehingga memang banyak membuat berbagai persenjataan termasuk nuklir gitu. Jadi dengan adanya nuklir ini mengkhawatirkan gitu ya, mengkhawatirkan negara-negara lain, termasuk terutama negara-negara Asia Afrika ini, untuk membuat gerakan agar apa namanya, agar mereka tuh segera menghentikan perang itu gitu ya, kayak gitu. Jadi untuk
ini kan apa namanya menginisiasi perdamaian di dunia. Kemudian yang nomor 3 itu jadi termasuk ya. Kemudian yang nomor 4 untuk ikut mewujudkan solidaritas dan perdamaian antar bangsa di dunia. Nah, ini tidak termasuk dari latar belakang penyelenggaraannya karena latar belakangnya itu lebih ke adanya perang blok barat dan blok timur, kemudian adanya nuklir gitu ya, tadi yang dikembangkan, kemudian juga lebih kepada apa namanya persatuan negara-negara yang Asia Afrika yang dijajah gitu. Jadi mereka bersatu untuk merdeka dan menghapuskan penjajahan di atas dunia gitu. Sehingga pilihan yang benar sesuai pernyataan di atas itu adalah yang A, nomor 1, 2, dan 3 gitu. Untuk nomor 17 gitu ya. Lanjut nomor 18. Nah, untuk nomor 18, faktor yang mendorong terjadinya reformasi pada masa akhir Orde Baru. Nah, jadi setelah Orde Baru itu berakhir, digantikan dengan pemerintahan diawali dengan pemerintahan Pak B.J. Habibie gitu ya. Nah, itu namanya adalah masa reformasi gitu. Nah, faktor yang mendorong terjadinya reformasi itu apa? Yang pertama terpuruknya perekonomian Indonesia, betul, karena pada saat itu Indonesia perekonomian sedang terpuruk gitu ya, karena memang dampak dari luar juga yang sedang krisis ekonomi, kemudian dampak dari dalam Indonesianya juga yang memang pada saat itu perekonomiannya sedang tidak bagus gitu. Nah, kemudian kegagalan pembangunan politik di Indonesia juga betul karena banyaknya terutama banyaknya mosi tidak percaya atau apa ya namanya? Kekecewaan rakyat terhadap pemerintah pada saat itu gitu, sehingga kegagalan pembangunan politik di Indonesia juga termasuk. Kemudiannya merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Ini juga termasuk ke dalam faktor yang mendorong terjadinya reformasi atau keruntuhan Orde Baru ya. Karena kan pada saat itu juga ditandai dengan adanya apa namanya pengunduran diri Soeharto ya gitu sebagai presiden pada saat itu gitu. Dan memang di pemerintahan itu sudah sangat tinggi korupsinya gitu. Korupsi, kolusi, dan nepotismenya gitu, sehingga memang itulah salah satu juga alasan kenapa rakyat sudah tidak percaya terhadap pemerintah gitu, sehingga rakyat menginginkan pemerintahan itu segera berakhir, pemerintahan yang KKN ini gitu. Kemudian kegagalan pemasyarakatan P4 yang ini tidak termasuk karena P4 itu apa ya, memang sudah dijalankan, cuman kalau untuk kegagalan pemasyarakatan P4 ini bukan alasan dalam berakhirnya Orde Baru gitu ya. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang A, nomor 12 itu, yang nomor 1, 2, dan 3 gitu. Oke, untuk nomor 18 yang A ya. Lanjut ke nomor 19. Nah, ini setelah melakukan perjalanan ke Amerika dan Eropa tahun 1903 sampai 1905. Sun Yat-sen kemudian merumuskan filosofi gerakan revolusionernya yang bercita-cita negara Cina baru berdasarkan pada San Min Chiu, yaitu bertumpu pada prinsip apa. Jadi Sun Yat-sen itu tadi diceritakan ya di nomor 1, dia adalah tokoh revolusi Cina yang memang dia memegang prinsip nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme gitu. Jadi Sun Yat-sen itu orangnya nasionalis gitu ya, nasionalis tapi juga dia dia juga memegang prinsip demokrasi, dia juga memegang prinsip sosialisme. Jadi 3 asasnya yang memang terkenal dengan sebutan ajaran San Min Chiu. Nah, San Min Chiu ini asasnya ada 3, nasionalisme, demokrasi, sama sosialisme gitu. Jadi untuk nomor 19 ini pilihan yang benar sesuai pernyataan itu adalah yang A, 1, 2, dan 3. Kecuali komunisme, karena komunisme itu bukan asas dari Sun Yat-sen ya, tapi komunisme itu justru berkembang setelah Sun Yat-sen itu sudah meninggal. Tapi Sun Yat-sen itu lebih ke sosialismenya gitu. Nah, untuk komunismenya justru dikembangkannya oleh Mao Zedong gitu. Justru kan pada akhirnya Cina itu tadi ya di pembahasan nomor pertama terbagi menjadi 2, ada yang nasionalis, ada juga yang komunis gitu. Yang nasionalis itu dia membentuk kemudian negara Taiwan, kemudian yang yang komunis itu membentuk Cina yang sekarang. Nah, itu dipimpinnya dulu oleh Mao Zedong gitu.
Untuk yang nasionalis itu tadi ya menjadi negara Taiwan gitu. Sehingga komunisme dan tiga asas yang pertama itu dia sebetulnya berbeda gitu, bukan dari ajaran San Minqiu gitu. Jadi nomor 19 jawabannya adalah yang A. Lanjut nomor terakhir, nomor 20. Ini dampak dari kebutuhan ekonomi global sejak tahun 1870 membuat kebutuhan akan tenaga keterampilan semakin meningkat. Nah, ini juga apa namanya termasuk kebutuhan tenaga di jajaran birokrasi pemerintah. Jadi ini masih masa Hindia Belanda ya gitu di Indonesianya, masih pemerintahan Belanda. Dulu kan pemerintahan Belanda itu Indonesia disebutnya sebagai Hindia Belanda gitu. Nah, pada saat tahun 1870 ini kebutuhan tenaga keterampilan dan tenaga birokrasi juga meningkat sehingga pemerintah itu membuka sekolah untuk para pegawai. Nah, sekolah untuk para pegawai itu adalah Opleiding School for Inlandse Ambtenaren dan juga yang Mendelbar Opleiding School for itu. Jadi yang termasuk ke dalam sekolah untuk calon pegawai adalah yang nomor 1 dan 3, yang Opleiding School for Inlandse Ambtenaren dan Mendelbar Opleiding School for gitu, yang 1 dan 3 gitu ya, untuk sekolah-sekolah pegawai, calon pegawai gitu. Kayak gitu untuk nomor 20. Nah, kita udah sampai di nomor terakhir. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelumnya? Atau sudah cukup jelas? Izin bertanya Kak, yang nomor 3. Nomor 3. Nomor 3 Iya. itu jawabannya yang C. Heuristik, Iya. kritik, interpretasi. Ya, itu kenapa? Jawabannya. Kalau di pembahasan itu jawabannya E. Kalau di pembahasan itu jawabannya E ya. Nah, itu sebetulnya yang lebih tepatnya yang C ya, kalau misalnya apa namanya? Yang lebih tepatnya yang C diganti aja. Karena di sini yang E itu nggak ada interpretasi, sedangkan interpretasi itu adalah bagian penting dari metode penelitian sejarah gitu. Jadi harus ada yang interpretasinya, sehingga jawabannya harusnya yang C. Heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi gitu. Baik Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi atau sudah cukup? Dah ya, mungkin karena kita juga apa namanya? Sudah jam 4 juga dan sudah selesai sampai 20 soal pembahasannya. Ya udah kalau gitu kita cukupkan dulu pembahasan sejarah di pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk tetap belajar dan berdoa ya untuk apa namanya, karena UTBK-nya sebentar lagi kan. Jadi dibaca-baca lagi materi-materi yang sudah dipelajarinya gitu, kemudian dipelajari lagi. Jangan lupa juga untuk apa namanya, lebih apa, tipsnya adalah disiplin gitu ya. Kalau untuk meraih apa yang kita inginkan itu adalah disiplin. Jadi kalau misalnya kita menginginkan sesuatu, jadi kalau belajar itu tipsnya adalah disiplin gitu ya tadi. Oke, kayak gitu, paling tetap semangat belajarnya karena UTBK-nya sebentar lagi. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya pembahasannya kali ini. Dan juga semoga UTBK-nya lancar dan juga bisa teman-teman bisa meraih cita-citanya masing-masing gitu ya, untuk masuk ke universitas-universitas yang memang diinginkan gitu ya. Mungkin kita cukupkan sekian dulu untuk pertemuan pembahasan sejarah kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.